Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladina la nabiyya ba'da. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ni'mal abdul hajjam yudhibud dam wa yuhibbul salbi wa yazlu anil basar. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu al-haq bila nizamin yaglibuhu batilu binizamin. Ya. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu zalika minasaidin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya ya atas qudrat iradnya kita bisa bermusafah, bisa bersila ukhuwah walaupun kabar Zoom ini kategori mendadak, tapi qadarullah anak ada di rumah, Masya Allah, sehingga Allah takdirkan kita bisa bermusafah, bersila ukhuwah dalam kajian Tibun Nubuwah. Insya Allah pada malam hari ini yang akan kita kaji adalah suatu tema yang sangat menarik daripada bekam, yaitu mempersiapkan terapis bekam yang profesional. Mempersiapkan terapis bekam yang profesional. Nah, begitu ya. Kang Soki, Kang Agus, ya, Insya Allah ya. Ustadz Faiz dan para hadirin hadirat, ya, para mahasiswa mahasiswi, ya. Akademi Herbalis Pratama At-Taubah Center, ya. Di zaman Rasulullah SAW, ya, walau Rasulullah SAW bersabda inna afdola ma tadawaitu bihil hijamah, sesungguhnya seutama-utamanya pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah. Ternyata hanya segelintir sahabat saja yang melakukan praktek bekam. Ingat, ya, ketika di akhir Rasulullah SAW wafat, ya saat itu pasukan kaum muslimin di Madinah terkondisikan ada 10.000 pasukan jihad. Tetapi ternyata dan sekian puluh ribu dan sekian ratus ribu penduduk Madinah yang menjadi hajjam, menjadi bekamer, menjadi terapis bekam, terapis hijamah, ternyata hanya beberapa gelintir saja. Catat itu. Jadi nggak setiap sahabat itu dia tukang bekam, tidak. Ya, yang terkenal misalnya ada Abu Hindun, ya. Kemudian ada lagi Abu Huzaifah kalau tidak salah, ya. Itu ada dua yang terkenal, ya. Yang di situ, ya, alhamdulillah sering membekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Berarti di sini, ya, ada pengkhususan. Tidak setiap orang bisa menjadi ahli ataupun expert dengan sesuatu. Contoh, misalnya sarjana ekonomi di suatu universitas, nggak semuanya akan jadi akuntan. Ada yang jadi akuntan, ada yang bagian manajemen, ada yang bagian marketing, itu ya. Ada yang bagian dia staf tertentu, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya terpencar. Berarti masing-masing orang punya makom. Termasuk juga para kaum muslimin, para sahabat, ya, Ridwanullah alaihim yang saat itu berada di Madinah, ternyata tidak setiap orang, setiap sahabat itu menjadi pembekam. Tidak. Ya, bahkan Umar bin Khattab itu dia punya pembekam yang khusus, ya. Nih di kisah para nabi dan sahabat yang sudah dikemukakan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Jadi kemana-mana Umar bin Khattab itu keluar, maka pembekam itu ikut. Berarti posisi pembekam itu urgent, ya, dan expert. Punya keahlian khusus, ya, insya Allah, ya, begitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Sengaja player belum ana share, ya, agar para mahasiswa mahasiswi ini bisa nanti menyimak dengan maksimal, ya. Setelah itu kemudian nanti akan ana share. Yang pertama, ya, saat kita akan membekam, catat baik-baik. Yang pertama adalah, ya, poin pertama, item pertama yang harus kita persiapkan saat kita akan membekam adalah menyiapkan kondisi psikologisnya pasien. Catat. Jadi pasien datang tetap ujung-ujung main gejos wae, tak ingat sauki.
Datang pasien juga, wah datang juga tidak. Ya, ternyata pernah juga ada pasien seperti itu pingsan. Ya kalau tidak salah pingsan. Pasien datangnya masih dalam keadaan capek, baru datang, ya. Oh itu pasien itu tamu kalau tidak salah. Dan qadarullah waktu itu di masjid sedang ada saudara-saudara kita dari jamaah tabligh. Jamaah tabligh kan banyak pembekamnya tuh. Iya, mereka banyak yang belajar secara otodidak. Ya, Masya Allah. Para pembekam dari saudara-saudara kita dari jamaah tabligh. Kemudian ternyata pasien yang baru datang itu, si jamaah yang baru datang itu kondisi fisiknya kurus. Ya, megangnya. Punten dari Kang Agus makin mah itu aya aneh gitu. Digigil ada daging keneh lah nya, tos jumpo saya digigil kayaknya. Kacewol kena daging ya komo riag namanya. Jigana bakal kejang ka Jepang nya tah nya. Nah, sarua saeuki saya rada kebi ena ya tah. Ya, rada beda ya. Pais komo udah ada beberapa pelebaran ya. Apalagi Jamiul Umam. Aduh eta mah geus lah. Udah eta mah sudah jaminan mutu lah Jamiul Umam ya. Itu mah dia nampang gemuhna tubuhnya. Nah, ternyata pasien yang baru datang tuh kurus. Ya, kurus, gak lama kemudian jegar-jeger dibekam, pingsan. Pingsan pasien teh, kekelepekan. Ya. Ternyata punya selidik, pasien itu masih capek. Yang pertama. Yang keduanya belum tahu apa itu bekam. Main bekam wae. Ya. Orang gak mau dipaksa main bekam wae. Ketiga, ternyata kondisi pasien tersebut dalam keadaan dia sedang tidak fit. Ya. Perjalanan jauh naik motor. Ya, entah berapa puluh kilometer. Dan naik motor matong jauh-jauh. Dari Sukabumi ke Cibadak aja 20 km. Itu udah haheh. Ya. Atau seperti Kang Dede. Kang Dede berangkat ke Ataubah, ke Tajur. Ya, itu kan estimasi sekitar 25 kilo. Kerasa itu. Jarang tapi jarang. Itu udah kerasa banget. Atau Jamiul Umam. Dari rumahnya naik motor. Wah, selatep. Dan datang pertama langsung dibekam nggak cocok sebetulnya. Suruh dia istirahat dulu. Dikasih minum jahe dulu campur madu sejenak. Ya, kemudian bila dia pasien yang baru pertama kali mau diterapi bekam, kasih penjelasan yang pertama nih. Kasih penjelasan apa itu bekam. Jangan sampai salah mendengar. Aku ingin dibekam. Dibekam ya sakit hilang, napas pun hilang. Alias mati ya. Dibekam karena gini. Atau salah nyebut dibekam. Itu pemain sepak bola. MU dulu itu nomor 7, pemilik tendangan bebas ya. Nomor 9 ya. Ya, kok Pak Rahmat tahu nggak sengaja nonton MU lawan Jupe. Ya menang 3-2 MU dulu ya. Alhamdulillah itu semifinal Liga Champion. Lanjut lagi ya. Nah, jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang harus dipersiapkan. Ya, ini loh, ya ternyata insya Allah pengobatan sunnah. Sebutkan ada sekian banyak hadis tentang bekam. Manfaatnya yang luar biasa. Kemudian mengapa kita harus berbekam dan sebagainya. Tapi ingat ya bahwa walaupun di kalimat hadis ada asyifa'u fi salasatin yang menyembuhkan bukan bekam. Siapa yang menyembuhkan? Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Asy-Syu'ara ayat 80 ya. Dan ketika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Bukan dari hebatnya terapis. Walaupun yang ngebekam misalnya ada Ustadz Dede, Abu Irsad. Wah, Masya Allah yang ngebekamnya beliau. Jaminan mutu? Wallahu a'lam. Walaupun biasanya yang ngebekam ya ada beberapa terapis yang berpengalaman. Bukan ya. Walaupun dia terkenal punya sederet ular pengalaman punya tidak. Walaupun hatta ada jerawat kecil pun nggak bisa dipastikan akan sembuh. Hari Ahad ada yang datang kemari. Ternyata pasien dari jauh, dari Palembang. Ya, pasien yang kemarin speak delay itu dia dari Palembang. Berapa paketnya Pak Rahmat kalau terapi di rumah sehat ini sampai kesembuh? Akhirnya kata Bu Bidan, kami tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Datang lagi dia, ya terapi kesuburan. Pasien terapi kesuburan. Ternyata dia non-muslim alias kafir. Ya. Saya ingin berobat, namanya Veronica.
Mirip seperti nama yang ada pada Telkomsel, ya. Nah, itu kan kalau pesan yang digantikan namanya Veronica gitu kan. Sampai ketika si anak nelpon, cina, kemana Bapak Bu, nak? Yang jawab Veronica, Bu. Hah, ternyata bapakmu sudah selingkuh ya gitu. Padahal yang jawab Veronica yang ada pada otomatis ya pada Telkomsel tersebut. Jadi pas dikasih map, ternyata yang keluar adalah si Sally. 200 meter belok kanan. Hah, sejak kapan Papa punya selingkuhannya bernama Sherly itu kan, padahal mah Sherlock ya. Nah ini mah intermezzo saja ya. Nah ternyata si Mbak Veronica itu dia sudah 7 tahun kalau tak salah menikah, belum punya anak. Kalau saya terapi ke Nagrah Cibadak, berapa kali terapi dipastikan hamil. Wallahu alam bisawab. Kami hanya manusia, tidak punya kekuatan apapun ya untuk memberikan efek kesembuhan. Ya walaupun Rasulullah SAW di dalam hadisnya dikatakan ya bahkan di hadis yang lain lagi inna fil hadmi syifaan, di dalam bekam ada kesembuhan, ataupun ya alaikum bisifain, padamu ada 2 kesembuhan, surbatun asalin minum madu, yang keduanya adalah watilawatil Quran, membaca tilawah Al-Quran. Jadi dikondisikan ya. Kemudian alangkah idealnya si pasien sebelum dibekam dan setelah dikasih penjelasan tentang bekam di bawah pasien yang pertama ya, maka kemudian dikasih minum. Apa? Lihat dulu kondisinya. Kalau pasien bobotnya seperti bobotnya Ustadz Jamiul Umam. Siap. Assalamualaikum. Apakah ini dengan kliniknya atau oh betul, aku ingin dibekam. Hah? Dibekam, kenapa? Oh, aku banyak keluhan, sesak napasku. Kalau malam hari aku suka merem, kalau mandi aku suka basah ya. Ya. Kemudian Begitu tadi. lagi ya, ketika menjelang pada pagi hari tiba-tiba mataku sukar dibukakan dan sebagainya. Nah, eta mah ngaranna ngedol we nya artinya bukan keluhan ya. Nah, kalau pasien seperti kayak Ustaz Jamiul Umam, maka diberikan herbal yang mendinginkan. Karena diindikasikan ya diagnosisnya Ustaz Jamiul Umam tubuhnya bertipe panas. Bertipe panas menyengat. Wow ya. Jadi seperti film Avatar. Awas serangan dari negara api gitu kan ya. Awas dari negara apa air ya. Negara angin ya. Angin, air ya. Muiu ya. Muiu ta. Jamiul Umamnya kos kipas anginnya. Tah geus beres langsung megang insyaallah-nya. Maka Ustadz Jamiul Umam ataupun pasien-pasien yang bertipe panas diberikan herbal yang bersifat dingin. Apa itu? Ya, beras kencur campur dengan madu. Ya, jadi madu itu dia bersifat katalisator. Katalis, apa katalis? Penyampai agar zat itu bekerja maksimal. Itu dinamakan sebagai katalis. Dan itu hanya ada pada madu sebagai zat yang terbaik. Oke, kasih. Datang pasiennya tadi, ternyata ada pasien tadi itu dia tubuhnya kurus. Ya, bicara pun parau. Dia bekam ya. Berarti seperti kayak suaranya si Patrick ya. Ya si ini ya dalam film apa itu ya? SpongeBob ya di negara air juga ya. Aku ingin dibekam ya. Ternyata ya pasien yang bertipe kurus tadi dikasih minuman yang bersifat panas. Apa itu? Jahe campur dengan madu. Jadi yang panas dikasih yang dingin dikasih yang panas. Maka terjadilah tawazun, keseimbangan, ya, balance di dalam Islam. Itulah konsep salah satu konsep pengobatan Islam. Jadi belum juga dibekam, dia sudah nyaman. Ya, suruh berwudu sama-sama. Karena tidak tahu kita, ya pasien ini punya sakit medis atau kan non medis. Apalagi kalau dia ngisi kuesioner. Kan Ustadz Dede dengan Ustadz Asep Promo suka ngisi. Terapi ruqyah syariah, ciri-ciri gangguan sihir, ya, atau ternyata dia hanya psikologi saja. Kalau hanya psikologi saja, di ruqyah nggak bisa, maka pasien tersebut harus di ruqyah. 5 lembar berwarna merah, 5 digit, insya Allah. Yang udah mah sembuh, ya. Kalau tidak mampu di ruqyah, maka di ruqyah. Insya Allah. Nah ini bisa sebagai SOP ya, atau bisikan. Tapi kalau nampaknya dia gejalanya darah rendah, ahwat. Punya suami akan bisikan, suamimu akan nikah lagi, maka seketika darahnya tinggi, ya insya Allah ada pasien pengen pingsan, maka bisikan kalimat tadi, 2 minggu lagi suamimu akan menikah, istri yang ketiga, ya
Nah, insya Allah ketika dia naik tensinya, naik darahnya. Nah, ini efektif. Bisa dipraktekkan Ustaz Jamiul Umam. Insya Allah. Lanjut lagi. Ya. Sama dengan anak. Bagi pasien yang pertama dibekam, nih penting nih, penting. Ya bisa dibuat catatan. Tolong tidak sekaligus diberikan banyak titik. Maksimum banget, cukup 5 titik. Ini udah maksimum dengan tubuh yang stabil. Tubuh yang berada pada koordinat garis lurus. Jadi tidak hiper, tidak hipo. Tidak ekses, tidak defisiensi. Ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Itu udah 5 titik. Apalagi yang tubuhnya defisiensi, yang tubuhnya hipo, yang tubuhnya kekurangan. Yang disebutkan ya. Ternyata dia kurus. Anemia, hemoglobin darahnya 9. Tensinya ternyata 80/60. Drop dia, baru sembuh dari sakit. Ya. Sakit apa? Sakit tipes. Beberapa bulan sebelumnya pernah sakit juga. Sakit apa? Terkena paparan COVID-19. Kemudian ternyata dia juga dalam keadaan kondisi gizi yang tidak bagus, yang dinamakan gizi buruk ya. Tadi ada laporan, ada berita di Sukabumi, ada anak yang sedang belajar tiba-tiba pingsan. Saya baca di media sosial, sungguh ya, apa namanya ini sangat mengiris-ngiris hati kita. Ternyata ketika dibawa ke klinik yang terdekat di sekolah dasar tersebut, ternyata anak itu sejak kemarin belum makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Maka di sini kami suka mewanti-wanti kepada tim, tolong pastikan tetangga radius beberapa meter di sekitar kita tidak ada yang kelaparan. Nanti kita kena hisabnya. Ya. Jadi jangan tenang-tenang kita makan dalam keadaan kenyang. Ternyata ada tetangga yang belum bisa tidur karena kelaparan. Kita kena hisab. Nauzubillah min dzalik. Maka sama di tempat sekitar kita tinggal nanti, ikhwan akhwat para terapis yang dimuliakan Allah. Jangan merasa tenang karena support yang pertama kita adalah dari tetangga. Jangan sampai kita terkenal keluar, tapi ternyata tetangga menghujat, memusuhi, kemudian menggibah dan apa ya? Saya pernah ketemu orang seperti itu, terapis terkenal dia, masuk TV Trans 7 dengan TV Trans yang dulu ada rukyah tuh loh, rukyah di acara Trans 7 itu ada terkenal masuk TV. Saya silaturahim ke rumahnya. Ternyata sama orang masjid dia dimusuhi. Tetangganya pun ketika saya titip motor, kayaknya gimana gitu, paham nggak? Subhanallah. Nah, setelah kemudian saya introspeksi, buat kami jangan seperti itu. Itu pun SOP, itu pun ya hal-hal tadi kami jadikan SOP di rumah sehat kami. Kalau pertama datang yang dari arahnya apa? Kita tanyakan apa? Sudah makan belum? Ya, udah kita sediakan makan. Ya. Pasien yang baru datang dari luar kota, yang mau terapi ke tempat kita, parkir mobil, bak. Pertama, tidak, kita tanya dulu, udah makan belum? Maka salah satu SOP di rumah sehat kami adalah pertanyaannya, udah makan belum? Kita berikan makan gratis. Bahkan sampai yang ngantar-ngantarnya kita kasih makan gratis. Alhamdulillah, Masya Allah. Pernah yang datang, satu touring, isinya tidak kurang dari 10 orang, yang berobatnya 1 orang. Ternyata hampir satu mobil itu belum makan. Ya udah nggak apa-apa, sedekah aja. Kita yakin akan Allah ganti. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, percaya. Ya, akan Allah ganti dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, misalnya ada yang ngasih iPhone kan. Nih iPhone buat Pak Rahmat. Masya Allah. Itu pamerah ya. iPhone itu pamerah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini buat Pak Rahmat ini. Buat operasional dakwah Tibun Nabawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Pak Rahmat nih. Masya Allah. Buat 1 tiket umroh. 35 juta. Berarti yang buat double bed. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Padahal yang dibekam cuma 3 titik. Si pengusaha itu. Ternyata Allah ganti dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa akibatnya? Karena kalau kita membekam pasien yang belum makan, lapar, resikonya pingsan. Ingat kelaparan loh ya. Tapi juga nggak boleh membekam dalam keadaan kekenyangan. Nanti ada trik dan triknya. Seperti apa dalam hitungan menit orang yang kenyang bisa sekaligus kenyangnya hilang.
Ada triknya, ada ilmunya. Ya, insya Allah. Jadi kita jangan langsung pukul rata nanti Pak Agus. Ya, kasusnya ada pasien datang. Tidak, kita lihat kan. Pernah ada pasien yang dari mana teh katanya? Dari santri juga. Ternyata belum pada makan. Ya Allah, ini apa? Tapi bagus. Oh, Afwan Bu Bidan. Kenapa? Kami Afwan ya, malu kami ungkapkan kenapa? Belum makan. Sudah, makan dulu aja. Makan. Dari 3 orang yang datang, ternyata yang terapi hanya satu orang. Subhanallah, tak apa-apa. Oke. Kemudian ya, tadi selain pasien sudah dipersiapkan, dikondisikan, jangan lupa berwudu, ya, ditenangkan, ya, diberikan penjelasan apa itu bekam, apa itu hijama, ya, jangan kepo masalahnya sifatnya pribadi. Di sini pernah terjadi, ya, wakil bupati dibekam, Pak Ios, Pak Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi dibekam sama tim rumah sehat kami. Maklum dia itu baru beberapa bulan, belum paham. Jadi belum kenal seperti apa wajah Pak Ios teh. Ya. Dan kepo iya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi terapis jangan kepo ya, sifatnya privat. Ari amang gawe di mana? Aduh, itu terapis. Subhanallah. Sampai saya mendengar, si minumnya gitu. Diciwit ku saya teh, diciwit betisna, da di terapi halanya. Ustaz teh naon? Ih, naon? Ari cek Pak Iwas ari amama di bumi we kieu. Udah damel di bumi we kadang kora langkur di mun priyogi. Saya atuh. Hati-hati ya. Para terapis tolong tidak kepo ya kepada klien-kliennya, karena ada banyak pasien yang sangatnya privasi, yang expert yang tidak mau dibongkar kehidupan pribadinya. Kalau apalagi kalau yang datang anggota dewan, kalau datang anggota dewan ke rumah kami mau terapi dan itu bawa wanita cantik, langsung udah. Biasanya istri kedua atau istri ketiga, udah saya diem aja udah, diem, jangan ada pertanyaan apapun, ya. Jangan tanya kepada anggota dewan, Bapak ari eta saha? Asa meni beda, meni moronyoy, tenaun. Awas, nggak boleh. Pun kami pernah diundang ya ke markas BIN di Cijantung. Nah, waktu itu apa sih ikut ya? Nah, ikut ya. Kita nerapi kepala BIN-nya langsung. Ya, kepala BIN-nya langsung. Karena saya sadar bahwa yang di tempat yang akan diterapi ini adalah seorang pejabat negara, BIN bahkan, maka saya instruksikan semuanya diam, nggak ada yang bicara politik, nggak ada yang bicara partai, nggak ada yang bicara Islam, diam aja. Kecuali bicaranya hijamah, nggak ada pembicaraan apapun. Hati-hati kalau ada pertanyaan-pertanyaan bahkan dari yang bersangkutan. Ini sepakat langsung. Dan pada waktu yang bawa mobil saya langsung. Kemarin, sebelum COVID apa pas COVID? Pas COVID ya, pas ada new normal ya. Masih 2020 ya. November kalau nggak salah, November 2020. Betul Pak. Ya. Ke sana, ada pertanyaan-pertanyaan pancingan segala macam. Sepakat kami, diam. Jadi mereka yang memancing, kita jangan terprovokasi. Ingat ternyata ada banyak intel yang datang ke rumah-rumah bekam. Karena diindikasikan beberapa praktis di bekam itu adalah telolis, fundamentalis, ya. Kemudian militan, suka teriak-teriak khilafah, suka teriak-teriak tegakkan Islam, jihad, ya, tegakkan li'ilali kalimatillah, ya, kafir, takbir, jihad. Mereka akan incer tuh orang yang suka ngomong seperti apalagi kalau yang terapis awatnya pada pakai niqab. Udah. Hati-hati itu, banyak sekali intel-intel yang bergentayangan. Pura-pura jualan bakso. Ya. Pura-pura jualan mie ayam. Jualan cuangki. Jualan es cendol. Ternyata pasti pinggangnya ada revolver 70. Ada bareta. Dan terselip KTA, identitas. Bahwa mereka adalah apa? Aparat yang sedang memata-matai, sedang tajasus. Ya. Dan itu banyak, ada beberapa. Bahkan ke perukyah juga.
berjenggot, celana cingkrang. Kami kenyang digitukan, bahkan masuk dalam radar, ya, masuk dalam radar, nggak usah di ini, ya. Jadi ini harap berhati-hati, ya, ya, ini para terapis, ya. Nah, next lagi, ya, bahwa ini berikutnya seorang terapis bekam, ya, selain kita memahami psikologis pasien, maka harus menguasai anatomi tubuh. Organ cerna di mana, organ pernapasan di mana, organ urinari di mana, saraf di mana, ya, muskel ataupun otot di mana, ya, neuron ataupun saraf di mana, ya, tulang, ya, skeleton di mana. Nah, ini ya. Ini harus dipahami. Organ digestif juga, ya. Itu pun di mana, kita harus paham. Perlahan tapi pasti. Jangan sampai ketika dulu saya sebagai asesor bekam, penguji bekam, ya, dulu saya sudah menguji kurang lebih sekitar 2000-an orang, ya, saya uji bekam selama jadi asesor. Saya tanya seorang awat, ya Uhti, ya Pak Rahmat, takut ya, sebutkan di mana organ jantung. Di sini Pak Rahmat. Tak lama pingsan ahwat tersebut, ya, karena dia saking nervousnya, saking groginya, ya. Di mana organ jantung? Di sini Pak Rahmat. Yang dia tunjuk adalah pusar, ya. Harusnya lambung merenya ataupun usus 12 jari. Pingsan itu. Ada lagi escape nurse. Bayangkan, mungkin karena grogi. Di mana organ nimpa? Dia keringat sebesar-besar jagung keluar. Padahal ruangan itu ber-AC. Tertunduk, kemudian pingsan. Ternyata tidak menjamin, ya. Orang yang sudah mahir pun, yang sudah escape nurse pun ternyata dia ketika ditanya dia grogi, lupa semua apa yang dia hafal, apalagi yang berkaitan dengan hadis bekam. Sebutkan 6 hadis bekam. Ketika dia lupa, blank semuanya, ya. Subhanallah, ya. Nah, jangan seperti itu. Karena ternyata juga ada banyak pasien-pasien yang datang akan kita terapi ternyata orang nakes. Ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang bidan, ada yang dosen kesehatan. Bahkan pernah datang suatu hari ke tempat kami pas azan maghrib datang. Ternyata rektor salah satu universitas terkenal di Jakarta. Profesor datang. Pak, aku senangnya motor-motoran gede. Bawa Harley, ya, apa isi ya? Kan bunyi Harley gitu bukan? Nah, kecepatan 150 km per jam. Nah, ya. Aku senang, Pak. Ya, libur, weekend, sampai ke Borobudur, sampai ke Gunung Bromo. Kalau dia sedang touring gitu. Tapi ternyata ada gejala ingin duduk, Pak. Ya biasa aja. Oh ya, Pak Rahmat, dulu pendidikannya di mana? Ketika saya kasih buku segala macam. Oh, Masya Allah. Ternyata Pak Rahmat pun profesor. Baru keluar semuanya. Keluar semua keluhan segala macam. Dia merasa nyaman. Nah, bisa dibayangkan kalau yang ternyata yang mau datangnya adalah profesor dokter, tapi mohon maaf ketika yang nerapi ternyata hanya lulusan SD. Itu mempengaruhi sugesti. Ya, makanya terapis bekam punya izah. Bersyukurlah antum yang saat ini sedang berada di pembelajaran, ya, diploma kesehatan. Nanti dia D1 APPH, D2 AMA PH. Lanjut ke S1 kesehatan, ya. Nanti gelarnya ada BSc medikal ataupun yang di Staf Nalanda yang ada di Klaten, maka gelarnya adalah STR Kestrat, sarjana terapan kesehatan tradisional. Tafadhol mau pilih yang mana. Tapi kita punya izah, punya syahadah. Ya, dan ketika dia bertanya tentang anatomi tubuh, kita paham, ya. Maka kita paham, syukran, ya. Titik mana saja kalau angin duduk itu, ya, di bekamnya. Kalau dia kena GERD, titik mana saja. Kalau dia dalam keadaan punya masalah dengan apendik, titik mana saja yang dibekam. Oh, ternyata ada pada radang limpa, di mana ada titiknya. Ternyata dia pun punya permasalahan dengan jantung. Di mana terapinya, apa herbanya. Biasanya disediakan sama Ataubah. Oh, ternyata madu lambung kuning untuk lambung, GERD, ya, sesak, ya, ataupun punya permasalahan angin duduk. Nah, ini pun diresepkan. Madu lambung kuning, Pak. Wih, enak nih. Tapi diminum dalam keadaan perut kosong. Nah, campur dengan air hangat. Masya Allah. Sereng rasanya langsung. Dia menstimulan
sekaligus si madu itu hormon endorfin. Insya Allah. Jadi jangan sampai ketika si pasien yang ternyata dia seorang dokter, pura-pura dia jadi orang awam, tanya, kenapa bekam harus sebulan sekali? Apa jawabannya? Ya, kata guru saya sebulan sekali. Alasannya, sebulan sekali. Ya, ternyata tidak bisa menjawab. Ditanya lagi, kenapa Nabi memerintahkan berbekam tiap tanggal 15, tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21? Kenapa alasannya? Itu hadis Nabi. Taat saja. Ternyata ada landasan ilmiahnya. Mengapa berbekam tiap tanggal 15, 17, 19, 21? Kalau yang pernah umroh, yang pernah haji, atau pernah singgah ke Middle East, atau ke Timur Tengah, maka akan terjawab ya, mengapa berbekam itu harus setelah bulan purnama. Ternyata kalau bulan purnama di Jazirah Arab itu, di semenanjung Timur Tengah itu, bulan tuh seperti kayak dekat banget. Jadi lagu teh, ambilkan bulan bukan. Itu memang ternyata anak itu sedang umroh gitu ya. Jadi anak itu sedang umroh, pas buka kamar hotel, ngelihat ke Masjidil Haram, lihat bulan terangnya. Dia nyanyi gitu loh. Ya spontan ceritanya ya di versi lain gitu ya. Itu saking ininya. Dan kerasa kena ubun-ubun gitu loh. Pas dia bulan purnama teh. Rasanya lebih agak sensitif. Ternyata kolesterol lebih tinggi, lebih naik, hormon bergejolak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah turunkan risalah ini termasuk risalah bekam ini sia-sia termasuk. Kenapa harus setelah bulan purnama? Jadi itu ada banyak ya. Ada banyak yang distabilkan dengan berbekam. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika hormonmu bergolak, ya, libidomu bergejolak, redakan dengan bekam dan pasdu. Ya, redakan dengan bekam dan pasdu. Tetapi bila kondisi kliennya dingin, tadi ya, berikan jahe, berikan halie ataupun sejenis rimpang ya. Kemudian berikan juga kusul hindi ya. Masya Allah, ataupun kapulaga. Nah, ini herba-herba yang bersifat panas ya. Masya Allah. Kemudian pastikan pula bahwa pembekam itu sudah pernah dibekam. Dan saya kemarin bertemu dengan pas pelatihan di Tangerang kemarin. Nah, ini Ustadz Pais jadi saksinya. Seorang ibu-ibu ya, aduh bapak aku kan belum mau dibekam, belum mau dibekam. Berarti ibu jangan pernah menjadi seorang pembekam. Kok gitu sih? Inilah uniknya Tibun Nabawi. Sebelum ke orang lain, diri sendiri pula merasakan. Ya, jangan kita keluar-keluar. Nah, Pak Rahmat gimana? Kalau saya mau jujur, entah berapa ratus kali atau mungkin entah berapa ribu tangan ini pernah disayat oleh diri sendiri. Ya, untuk membuktikan. Pelatihan kemarin di Tangerang kalau tak salah sudah pelatihannya ke 330 kali. Ya, dan itu setiap itu saya noreh. Cek. Ya. Merasakan, nusuk sendiri kalau ada jarum akupuntur. Ya. Cuma yang susah pasdu, ya. Pasdu sendiri saya belum bisa. Tapi kalau bekam sendiri, nusuk sendiri, melakukan gerakan-gerakan PAJ, gerakan kiropraktik, gerakan Yumeho, insya Allah. Ya, refleksi insya Allah saya bisa. Ngerukyah dari sini pun insya Allah bisa. Tapi untuk mencukur rambut, kecuali tipe yang botak ya, tipe Ronaldo saya insya Allah bisa ya. Yang lain-lainnya saya nggak bisa ya. Oke, next lagi. Ya, kemudian ini kewajiban bahwa yakinlah yang menyembuhkan tadi adalah Allah. Bukan siapa-siapa, bukan alat, bukan ilmu, bukan herbal, bukan obat, ya bukan terapis, bukan ya. Kemudian ya, niatkan pula bahwa si pasien kalau sehat itu untuk taat, bukan untuk maksiat. Ya, maka jadikanlah sehat kita untuk taat, ya, mendekat untuk taat, taqarrub illallah, ya, insya Allah ya. Kemudian ini kalau sesudah dibekam, maka berikan motivasi. Ya akhi,
kalau Ikhwan, kita baru saja melaksanakan salah satu sunnah dalam bidang pengobatan, sunnah tib, ya, yaitu hijamah. Di mana perintah berbekam ini datang ketika Rasulullah sedang Isra Mi'raj. Ya, ma marartu lailata usriya bi bimala'i laqalu mur ummataka bil hijamah. Dan tidaklah ketika aku, ya, saat diisrokan dan dimi'rajkan melewati sekelompok malaikat, kecuali mereka para malaikat berkata kepadaku, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah, perintahkanlah kepada umatmu untuk berbekam. Ya, dan perintah ini saat Nabi masih berada di Mekah, berarti sedang dalam fase pembinaan akidah, bukan tatbikul ahkam, bukan penerapan syariat Islam, belum. Di Mekah belum diterapkan syariat Islam. Kemudian ya, klien antum kalau masih jadi pembekam keliling, belum punya STPT, maka buat grup WA. Buat grup WA, tanya kabarnya. Kalau Pak Rahmat kan ada, share Kang Agus ya. Di semua grup ini aja, sama itu. Share tentang manfaat bekam. Tadi keriset, ternyata kurang lebih ada 150 grup. Pantesan ngeheng HP teh. Mui HP teh, HP gerit modelnya. Wingga yang dibekam ya. Ada HP teh. Lieureun HP nanya. HP-na hormonnya bergolaknya. Nah, itu ya dibuat grup WA. Ingatkan tentang bekam sunnah. Tanggal-tanggal sunnah berbekam. Saya kan suka nge-share nih, tanggal sunnah berbekam. Maka itu sharekan. Kasih nomor HP kita. HP kita misalnya ya, bagi para pembekam keliling. Kemudian anjurkan klien untuk hidup sehat, tidak ngerokok, ahli udud wal hisab. Yang parah itu pembekamnya ngerokok. Aduh, gesel. Pembekamnya ngerokok atau kumahanya. Rek barha titik bekamna. Dua katipain ya. Cik pasien teh. Terjadi ternyata orang mah yang 7 titiknya, sekalian titik anu dina cangkeng ngali pembekam. Oh, pada mana? 2 titik. Moal. Terjadi ya. Apalagi ternyata nggak pernah sholat berjamaah. Bahkan yang fatal lagi nggak sholat. Anak ketemu terabis yang nggak sholat, anak ketemu. Serius. Anak ingatkan. Ya. Yang boleh sebutkan lah ya. Kumaha ngomong nantinya. Dan qadarullah itu salah satu dari murid. Diingatkan kan guru punya kewajiban. Anda percuma banyak pasien. Pasiennya banyak. Dan banyak ngasih tips walaupun dia nggak narifkan. Tipsnya gede. Si pasien. Ke pasien ke dia tuh, pasien-pasien. Percuma kalau nggak sholat. Ya. Buat apa? Salah satu nyawanya terapis itu wajib itu mah sudah, bukan karena terapisnya ya, tapi memang itu adalah hak Allah atas hambanya, kewajiban. Sholat dimanapun, udah. Sholatu imanuddin, ya, bahwa sholat itu adalah tiang agama, dan itu awalu yuhasabu, yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Kadeta sauki umat di mana oke. Sholat mah nyawat, ini nggak sholat. Udah mah dia mengerokok, pernah nggak sholat, kumaha ya. Hari diingetan, nggak kumaha. Udah 3 kali mengingatkan, sudahlah. Ya, itu sudah. Karena kan, ya, dia sudah dewasa gitu loh ya. Subhanallah, Allah yahdik, sama Allah memberikan hidayah atasnya. Kemudian setelah dibekam, alangkah baiknya si pasien diberikan minum jahe, minum habbatus sauda, minum madu. Ya. Kemudian kalau pasien tadi yang bertipe panas, maka diberikan beras kencur campur dengan madu. Ya. Jadi yang tipe panas dikasih herbal dingin, yang tipe dingin dikasih herbal yang panas. Jadi insya Allah terjadi keseimbangan. Ya. Kemudian jangan lupa olahraga, berzikir, tilawah Al-Quran. Ya. Terutama para pembekamnya. Next lagi, ini ada beberapa catatan. Beberapa catatan yang boleh dikatakan adalah kekeliruan dalam sudut pandang bekam. Catat ya, kekeliruan dalam sudut pandang bekam. Yang pertama adalah anggapan kalau berbekam semakin banyak darah semakin bagus. Padahal tidak. Banyak sedikitnya darah mudah banget. Kalau ingin banyak darah mah, udah mah jarumnya didalemin aja yang gede.
jarum misawa yang ukuran 21G, sana jero. Nusuknya jangan miring, tegak lu ceplak 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 ceplak. Sing jero pisan. Sok. Setelah dikop pertama, ya abilarnya disikat lagi, hantam lagi. Ceplok 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 ceplok. Sampai kemudian pernah terjadi 7 kali tusukan pada titik yang sama. Setelah 7 kali ternyata pembuluh darah venanya pecah. Buang. Akhirnya darahnya muncrat. Darah akhirnya nggak mau berhenti. Dan itu dibekamnya setelah sholat isya. Mungkin jam-jam segini lah. Setelah sholat isya. Buang. Si pembekamnya panik. Panik karena darahnya banyak. Seperti orang yang terkena benda tajam yang dalam. Darahnya kan terus-terusan. Dan kemudian si pasien jangan dikata. Ya. Di ruang prakteknya darah berlumuran. Sampai di kasur, di matras, di mana-mana. Darah. Hati-hati loh ini ya. Sampai kemudian si terapisnya dia memanggil ambulan puskesmas. Dibawalah ke rumah sakit umum daerah di kota setempat. Kemudian diambil tindakan di ruang ICU itu, ya, di tindakan emergensi para dokter di sana. Dan qadarullah, ternyata yang dibekam adalah magister kesehatan, eskep nurse magister kesehatan, dosen stikes. Ini sudah harus jadi jalan Allah ini. Tes. Akhirnya siuman ketika sudah di rumah sakit. Siuman, dikasih vitamin, diinfus dan sebagainya. Parah soalnya. Parah banget. Entah kenapa tiba-tiba malah telepon saya. Jam 12 malam itu. Setelah semua tindakan. Telepon. Dan qadarullah, saya sedang masih bikin artikel. Ini masuk. Ya. Assalamualaikum. Afwan Ustaz Rahmat. Anak dosen kesehatan anu. Ya, baik. Ada yang bisa saya bantu? Ceritakan semuanya. Apakah ini sesuai SOP? Karena kata si juru bekam yang membekam saya tadi, semakin banyak darah semakin bagus, menunjukkan semakin banyak racun yang keluar. Tidak. Hatta yang keluar itu setetes 2 tetes darah itu sudah berhasil. Jadi patokan bukan banyak sedikitnya darah. Adapun saat membekam ternyata darahnya banyak itu beda lagi judulnya. Tapi kalau sering kita membekam, ya 2 titik yang sama, satu bagian belikat yang kiri ternyata darahnya banyak, belikat yang kiri ternyata sedikit. Ini ada banyak kasus. Berarti yang kiri itu ada jam, ada kemacetan, ada stang. Ya, di sini ada laktat. Ya, ada penyumbatan. Ya. Nah, itu makanya ada pentingkan kita melakukan penegakan diagnosa. Yang kanan ternyata fine saja. Lancar-lancar saja, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Darahnya sedikit dan hampir tampak warna kopnya tuh. Tapi yang sebelah kiri hitam legam. Bahkan cenderung ke biru-biruan. Ya. Lebih memar. Ya. Darahnya banyak. Yang ini sekali dikop udah habis. Tapi yang ini sampai 7 kali nggak berhenti. Nah, di sini para terapis, para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah, ya, maka al-ilmu qabla amal. Berilmulah kita sebelum kita beramal. Amat sangat dipentingkan. Jadi jangan apa namanya ya, langsung, dan jangan menjas pasien. Wah, ibu banyak darahnya, ibu banyak racun. Berarti ibu racun dunia. Dijamin teman di Banyur pasti benar. Sialan kau menyebut aku racun dunia. Aku bukan racun, aku gas air mata gitu kan ya. Atau saudara parah nanya. Oke, ya. Jadi apa namanya? Itu kekeliruan. Semakin banyak darah, semakin baik. Tidak. Banyak tidaknya darah bukan standar, bukan patokan, bukan tolak ukur keberhasilan bekam. Oke? Ya. Kemudian ada anggapan pula tadi ya, semakin banyak titik semakin bagus. Tidak. Ya, membekam itu bahkan saya dulu sering kalau membekam cukup 3 titik. Titik mana Pak Rahmat? Titik kahil, titik katifaid. Kenapa seperti itu? Agar nanti pada
bekam lanjutannya, kontrol berikutnya, ya, si pasien dibekam 5 titik, rasanya lebih berbeda, paham nggak? Ada dampak. Yang pertama kan tidak 3 titik, berikutnya 5 titik. Ada. Tapi kalau pertama dibekam 17 titik, ya, dan hasilnya si pasien demam 11 hari 11 malam, demam itu ambruk langsung. Karena dibekam 17 titik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bener ada itu. Sakit sekujur tubuhnya itu. Ya. Ini beberapa kali saya temui nih kasus-kasus macam ini. Kenapa seperti ini? Ya. Ini Pak Rahmat, kata juru bekamnya kalau titiknya banyak, katanya semakin afdol, semakin sunnah. Astagfirullahaladzim, capek deh. Enggak. Malah tidak pernah diceritakan bahwa Nabi SAW dibekam titiknya banyak. Titik yang dilakukan pembekaman pada Rasulullah SAW yang terbanyak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha saat Nabi diracun oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Harith. Ya, itu dibekam 3 titik. Dan itu pun sesuai dengan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya Nabi, Anda diracun. Maka titiknya adalah titik ahdain dan titik kahil. Ahdain dan kahil. 3 titik saja. Begitu. Begitu ya. Lain hari ada lagi yang datang kepada kami. Pak Rahmat, aku dibekam di Jakarta. Ketika aku akan dibekam, juru bekam bertanya. Ini Ustadz yang dibekam. Pak, Bapak mau dibekam berapa titik? Ya gimana ahi? Saya biasa di sana dibekam. Ada di Nagrak, namanya Pak Rahmat. Tapi kalau Pak Rahmat membekam, mendiagnosa dulu, melihat kondisi klien dulu. Nanti ada opsi, ada pilihan. What do you want? Titik sunnah? Titik sesuai keluhan. Ya. Tafadhol. Kalau badannya fit, pasien cukup titik sunnah. Tapi kalau dia punya keluhan lain, maka dikondisikan dengan pendiagnosaan, dengan tegak diagnosanya. Gimana ahi saja. Baik. Bapak akan saya bekam 7 titik. Selesai dibekam. Berapa semuanya? 7 kan. Dia ngasih uang 70.000. Maaf Pak. Bukan 70.000 Pak. Tapi 700.000. Kenapa? 1 titik 100.000. Capek deh. Ternyata 1 titik 100.000 ya. Karena uangnya di dompet kurang. Ya akhirnya dia simpan KTP. Dia ke ATM. Ya, telepon isinya. Umi, ya Abi. Kaifa. Abi kekurangan uang Umi di Jakarta ini. Kenapa? Mati langkah? Apa bukan? Abi dibekam kemahalan. Ternyata bukan 70.000 tapi 700.000. Alana ya. Subhanallah. Oke, ya. Ada pula beberapa pembekam yang ternyata dia kalau menggunakan spoon pakai glove, pakai sarung tangan hanya 1. Dua-duanya. Pakai sarung tangan itu dua-duanya kita tidak tahu ya. Ketika ada seorang akhwat, ya, subhanallah, na'udzubillah, beberapa bulan setelah dibekam, dia mengalami hal-hal yang aneh, tak nyaman setelah dibekam dia. Tiba-tiba demam berkepanjangan, batuk, kelenjar getah bening semuanya membengkak, ingus keluar terus, kemudian mata keluar belekan, ya, kemudian sering nyeri ulu hati, dan ada pembengkakan pada livernya. Ketika dia tes medical check up, ternyata positif HIV AIDS. Jadi selidik punya selidik, ternyata si terapisnya kalau membekam nggak pernah pakai sarung tangan terpapar, dan ternyata si ininya nggak disterilkan. Maka kita nanti ada sesi steril. Insya Allah bukan ini ya. Ini di buku ini cukup lengkap semuanya. Buku tentang bekam. Alhamdulillah kemarin dikirim ke Malaysia 100 pieces buku, akan bedah buku di sana. Dan ini akan diundang juga ke beberapa negara-negara lain untuk adakan bedah buku. Jadi kita pembelajaran bekam ini komprehensif ya, secara menyeluruh, secara holistik ya. Tapi tadi kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika pada tahun 2016-an masih ada tuh di daerah Priuk,
seorang kakek yang membekam. Kakek, ini jarumnya diganti nggak? Nggak pernah diganti. Aduh. Tadi membekam berapa orang? Kebanyakan sih supir truk tangki minyak sama truk tangki solar. Berapa itu? Ada 5 orang pas, 5 orang pasien, supir-supir dengan kondekturnya. 7 orang. Subhanallah, subhanallah, nauzubillah, summa nauzubillah, Allah yahdi. Tapi sekarang udah nggak lagi. Kebayang kan? Seperti apa nanti pola penularannya? Nauzubillah min dzalik. Oke, kemudian tadi nyambung dengan tadi, ternyata si alat-alatnya nggak pernah disterilkan. Apalagi ketika ada sekelompok komunitas bekam yang menyebutkan penyeterilan alat nggak perlu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bilang seperti itu. Cukup direndam dengan rinso. Aduh, direndam dengan rinso. Emang cucian apa? Ternyata ini kisah nyata. Ini kisah nyata nih. Ini yang diceritakan kembali ya kepada kami oleh Ustadz Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf. Jadi dia punya 2 kasus tentang klinik bekam di Jakarta. Ya. Suatu hari ada temannya sesama dokter, teman sejawatnya yang dia merasa tak nyaman dengan kolesterolnya dan kolesterolnya tinggi. Dibawalah dia ke juru bekam di salah satu tempat di bekam di Jakarta. Waktu itu tarif masih Rp80.000 tarif bekam. Maka setelah bekam, maka dokter Toha Assegaf lah yang mau membayarkan. Si pembekam tuh nggak hafal itu dokter Toha Assegaf, nggak paham. Dan nggak paham pula yang dibekam pun adalah dokter. Jadi ketika pas dia menyodorkan uang 100.000, ternyata handphonenya belum dilepas, masih apa? Masih berlumuran darah. Berapa? Ustadz, 100.000. Maka dia, ya, si pembekamnya kemudian mengeluarkan uang 20.000 untuk apa? Kembalian. Pas diterima sama dokter Assegaf, di uang 20.000 itu penuh dengan bercak-bercak darah bekam. Nggak sampai 2 bulan, rumah sehat itu bubar. Hanya dengan status dokter Toha Ali Assegaf. Ping, ternyata viral. Yes, tutup dia. Subhanallah. Jorok dan nggak mencerminkan sunnah. Padahal Rasulullah SAW bersabda at-tahuru minal iman. Ya, kesucian termasuk steril. Maka kalau ada syekh di bekam di tempat kami, dia bilangnya 2, nadib wa jadid, yang bersih, yang steril, dan baru alatnya. Jadi kalau dia mau dibekam pakai kop samora baru Bang Agna, bukan bekas. Itu nyata itu. Kasus yang kedua lagi-lagi di Jakarta. Ini rumah bekam ini laku banget. Ngantri. Suatu hari yang dibekam ternyata rombongan dari puskesmas. Hati-hati nih. Dia pura-pura jadi pasien. Dan ternyata si klinik bekam ini berdampingan dengan rumah makan Padang. Yang ternyata qadarullah masih saudara. Jadi ngontrak satu lokal, disekat, paham? Dibagi 2. Bagian kanan untuk klinik bekam, bagian sebelah kiri untuk rumah makan Padang. Pas rombongan puskesmas yang mau dibekam karena ngantri dia itu pura-pura ingin ikut ke air, ke kamar kecil, ke toilet. Ternyata di ember itu nyampur antara kop bekam dengan piring bekas makan. Nyampur. Kebayang nggak sih? Ada yang pernah nonton kulinernya India? Hah? Sungai yang hitam begitu dipakai buat cuci piring. Dan kemudian nyampur garam dan rempah-rempahnya diaduk. Capleun, diaduk tah. Tiba-tiba saya kenyang seketika sama. Ya. Kenyang udah nggak mau makan lagi. Hah? Pak Ahmad gak. Saya milih yang lain aja deh, nggak jadi. Udah sama.
Saya mendingan cari KFC yang halal aja deh. Udah nggak jadi saya. Cari rasa lagi yang separuhnya asa hasem, merah kuning hijau di langit yang biru, itu pelangi ya namanya. Separuh subhanallah ya. Serius Ki. Langsung mural perut saya Ki. Lihatnya Ki udah hilang selera makan itu. Berhari-hari itu nggak mau makan ya. Ya, ketika ada event di sana itu ya. Subhanallah ya. Nah, itu tutup juga, klinik itu tutup itu. Jorok. Lain kali lagi saya survei ke suatu pengobatan yang dia talk show di radio, juga melayani pasien dan nggak jauh kliniknya dari radio. Saya sila ukhuwah, nggak bermaksud memata-matai enggak. Tapi si terapis itu, ya si pembicara Tibun Nabu itu arogan. Gue udah belajar kemana-mana, gue belajar NHC, gue belajar dengan HPA. Gue belajar dengan kedokteran Islam klasik, kata dia gini-gini. Wah, lihat tuh sertifikat aneh banyak. Anda diam saja, hanya berkata, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini nyata nih, apa nyata ini? Karena anak lama di situ, banyak minum, anak beser. Pas ke kamar kecil, ternyata kop bekam yang dia rendam, itu gabung dengan cucian bajunya dia. Dan hanya satu ember di kamar mandi itu. Ketika keluar saya ucapkan subhanallah. Saya hanya berpesan kepada si ustadz itu, ya ustadz, tawadulah antum. Makin banyak belajarlah. Jangan menganggap diri paling benar. Ketika ada yang memberikan masukan, ada koreksi yang positif, maka terimalah. Karena ciri-ciri orang ikhlas, ketika ada yang mengkritik dengan kebaikan, maka dia akan menerimanya. Ya, insya Allah ini terjadi. Jadi harap diwaspadai. Oke. Kemudian ada juga komunitas yang membekam pada titik-titik yang horor, serius. Anak ketemu orang-orangnya. Titik di belakang kepala, titik di leher, titik di belakang lutut, titik samping kemaluan. Di pusar dibekam, mulut dibekam, di ketiak, kabeh ya teman umur panerangan. Ada tumor yang udah pecah, dibekam persis tumornya. Aduh, subhanallah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kita berlindung dari praktek-praktek semacam ini. Karena Nabi berpesan, ya. Barang siapa yang mengobati tidak dengan ilmu, maka dia harus mempertanggungjawabkan kebodohannya nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, subhanallah. Ya, jangan sampai kita ya punya ya kondisi semacam itu, punya sikap semacam itu. Ya, oke. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya. Kemudian dalam membekam, ya nanti ada tutorialnya, insya Allah. Tolong nanti kepada panitia, nanti kalau nanti ada jadwal buat Ana beberapa jauh-jauh hari bisa dikondisikan agar nanti Ana akan praktek ya, praktek bagaimana SOP bekam yang nyaman, yang tidak belepotan darah, yang darah itu ternyata memang terminimalisir, ketika toreh tidak ada bekas, ketika ditusuk tidak ada bekas, pasien nggak kesakitan, pasien nyaman, nggak gatel, nggak timbul gelembung, ya, tidak muncrat darah, ya, kemudian insya Allah ya hasilnya maksimal berikut dengan pendiagnosaan, ya. Nah itu kita akan praktekkan nanti ya, insya Allah agar jangan sampai pembekam itu nanti sembrono, ya. Ketika ngebekam ternyata bekam baksos, ya ada baksos bekam di masjid, ternyata belepotan darahnya. Akhirnya si pihak DKM marah-marah, komplain. Tuh parah banget cina. Anu bekam cina di daerah Bandung, di Bandung ya. Maaf Pak, itu bukan dari kami Pak. Ya, kenal nggak? Nggak kenal. Ya kalau kami insya Allah selalu kami wanti-wanti agar betul-betul berhati-hati ya. Betul-betul kita ini bersikap profesional di dalam melakukan pembekaman. Insya Allah ya. Baik ya. Nanti untuk modul, untuk file daripada
kajian pada malam hari ini. Insya Allah akan Ana share, dititip nanti di Ustadz Dede ya. Ana izin dulu nanti ya, untuk sejenak kita break dulu ya. Setelah ini kita adakan tanya jawab, insya Allah. Abu Ihsan, mangga. Ya, disiapkan aja pertanyaannya ya. Nanti setelah ini, break ini kita bertanya. Dan Atau bergantian, antum yang insya Allah. nampung, Ustaz. Jadi nanti antum yang ngasih tahu ke Dr. Ahmad. Hasan masing-masing aja insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Lagi Ustaz. break, Pak. Lagi break. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Lukman, sehat Pak Lukman? Lagi break, Abi boleh tanya? Ya, lagi break dulu sebentar. Sehat, Persiapkan untuk bertanya. Bolehnya ngopi. Ngopi. Silakan ditulis saja. Yang mau bertanya tulis dulu. Oh siap. Berarti itu saja ya, nggak usah di itu ya. Nanti Boleh dibacakan. ditulis. Nanti dibacakan sama host, sama Ustadz Abu Ihsan. Oke siap. Oke siap, Ustaz Jami. Sehat Ustaz Jami? Sehatlah. Mantap. Main. Ke Jawa ngajak-ngajak Tahu bulat. Tahu bulat. Jawa kemana Pak Jami? Jawa Cilacap. Jawa coret itu Ustaz Jami. Udah sip, ditulis dulu pertanyaannya ya. Ya, siap. Silahkan ditulis. Kita buka 3 penanya dulu ya, insya Allah pada termin pertama. Tafadhol. Saya saat pertama. Jami. Dicatat tak? Apa pertanyaan disimak Kak? Oh ya, siap. Tafadhol, langsung ataupun dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Ustaz mau nanya, titik yang tadi Ustaz sampaikan tentang bagaimana untuk mempercepat ketika seseorang dalam kondisi kenyang. Titiknya Ustaz, punten. Titiknya insya Allah akan Anda berikan nanti pada sesi diagnosa agar nggak rancu. Jadi pas titik diagnosa dan praktek bekam, insya Allah akan Anda sampaikan. Ya, jadi tidak malam ini. Ya. Dan ini agar bahwa ilmu itu bersifat qolilan fa qolilan, sedikit dulu zaman. Ya. Insya Allah step by step ya. Insya Allah ya, agar nempelnya kuat, memberikan asar yang kuat, bekas yang kuat, tidak hokcai, molohok tapi ngacai ya. Seketika lupa lagi, jangan sampai. Insya Allah. Siap nulis. Padahal yang lainnya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama dari mana Ustaz? Itu? Yang TikTok mandi. Cibinong Ustaz, alhamdulillah. Padahal barakallahu fikum. Padahal apa yang mau ditanyakan? Pada kondisi demam, apakah juga si pasien atau keluarga boleh dibekam Ustaz? Dan titik mana aja yang bisa dibekam Ustaz? Saat demam yang efektif itu dilakukan bekam kering. Ya, yang efektif itu dilakukan bekam kering. Dan jangan ataupun bekam luncur. Tapi jangan luncurnya dari bawah ke atas. Tapi dari atas ke bawah. Karena filosofinya untuk menurunkan demam. Dan titiknya jangan di depan, tapi di punggung. Jadi jangan di depan. Ya, nanti yang terjadi malah kontraindikasi. Itu yang pertama. Yang keduanya saat demam maka berikan madu setiap 1 jam sekali.
Fungsi madu adalah analgetik alami. Ya, sekaligus di dalam madu juga ada antibiotiknya. Jadi madu insya Allah mempercepat demam. Ya, insya Allah. Ya. Berapa banyak para madunya? 1 sendok makan, bukan 1 sendok semen kebanyakan ya. Itu gede 1 sendok semen ya, apalagi sendok teh kekecilan ya. Apalagi untuk ukuran tubuh seperti Ustaz Jamiul Umam ya. Itu kekecilan ya. Maka 1 sendok makan dan simpan di bawah lidah minimal 5 menit sampai penuh dengan air liur si madu tersebut, campur. Kemudian telan dengan air hangat. Ingat, 1 jam sekali. Fungsinya adalah mempercepat demam. Insya Allah. Itu ya. Alangkah elok pula sambil dikondisikan dengan pembacaan ruqyah. Bacakan. Ya. Sambil pegang kepalanya pelan-pelan, baluri dengan minyak zaitun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin wala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila wa Marut. Nah, sampai selesai. Itu ayat-ayat ruqyah standar. Al-Fatihah, awal Al-Baqarah sampai ayat 10. Al-Baqarah 101, 102, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, awal Ali Imran. Ya. Kemudian pertengahan surah Ar-Rahman, awal surat Al-Mulk hingga ayat ke-10, kemudian surat Al-Kafirun, nah, dan diakhiri dengan mu'awizat. Insya Allah kalau ada air zam-zam, alangkah baiknya. Maka misalnya kalau pas di MHO ataupun di At-Taubah ada program umroh, maka beberapa jamaahnya kalau memang berkenan, nanti ke tim-tim ini diberikan zam-zam ke para pembekam-pembekam. Salah satu fungsinya itu mempercepat demam. Jadi anak ketika umroh pernah, jadi agak sedikit gak nyaman, maka minta langsung, ya Allah, depan Ka'bah langsung, jadikan air zam-zam ini sebagai syifa, sebagai penyembuh. Mintanya nggak tanggung-tanggung ya. Kenapa? Karena Allah punya segalanya. Jadi kalau minta kepada Allah, jangan nanggung-nanggung. Hayang ke Jepang, entong, ke Amerika, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ke Eropa. Itu hanya awal. Akhirnya apa? Di surga gitu. Aku ingin segera menikah. Jangan bilang langsung dengan 4 istri gitu. Maagna. Allah punya segala-galanya. Mun wani yang ngadoa nanya. Ada tewani mah ngecicing we nggak sama bahaya yang cetak lahnya. Nah gitunya, fisiknya. Nah lanjut lagi misalnya ya selain air zam-zam tadi ya itu dilakukan dulu kalau ada almarhum mertua saya biasanya ada pemijatan khusus. Nanti kalau misalnya mau ada event nanti pijat saraf khusus penanganan penyakit sehari-hari, nah itu boleh ya. Ya yang demam dibagaimanakan, yang flu dibagaimanakan, yang amandel, kemudian yang usus buntu, yang sembelit, yang mencret, yang sesak. Nah, masya Allah yang gatal itu banyak. Ya. Likulidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Wallahu alam bisawab. Tafadhol. Lanjutkan kepada penanya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tad. Bagaimana sterilisasi al-hijamah di zaman baginda Rasulullah SAW, di mana pada saat itu kan belum ada sarung tangan, belum ada zat klorin. Mohon pencerahannya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai saat ini saya mencari belum menemukan bukti-bukti sahih bagaimana penyetrila di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi satu yang jangan kita lupakan bahwa tingkat ketawakalan mereka, tingkat keimanan mereka, tingkat kehati-hatian mereka, tingkat ketakwaan mereka, dan tingkat kasih sayang Allah kepada mereka jangan pernah ditanyakan lagi. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Itu sudah lebih daripada cukup sebetulnya untuk internal kita. Tapi tentu orang-orang kafir bertanya, seperti apa?
Jadi dicuci di zaman Rasulullah SAW, ternyata ada beberapa bahan-bahan, ya nanti ada proses pembuatan sabun herbal, ya ternyata ada beberapa yang bisa dipakai ya herbal-herbal tersebut untuk sebagai apa namanya itu untuk ini apa namanya tuh penyetiran alami, disinfeksi ya. Ada sebagian pada tapas, ada sebagian pada beberapa getah-getah ya pohon-pohonan tertentu yang dicampur dengan air ternyata berdampak itu membersihkan. Dan dengan keberkahan dan mujizat dari Rasulullah SAW pada waktu itu ternyata ya Allah minimkan, ya Allah kecilkan, ya bahkan Allah angkat beberapa bakteri-bakteri yang berbahaya. Ya, bahkan pada saat itu sebetulnya juga dari tingkat kehalalan makanan luar biasa, berbeda dengan sekarang, amat sangat berbeda ya. Sehingga alat-alat pada waktu itu mempergunakannya ada sebagian pada bambu yang dilubangin, ada sebagian pada tanduk, ada tanduk domba dan ada pada sebagian pada tanduk sapi ya untuk bagian alat makan pakai api cek itu direndam, nah dicuci. Bagaimana darah pada zaman dulu tentu berbeda dengan darah zaman sekarang. Ya, bahkan darah Rasulullah SAW itu ketika disimpan di dekat sebelum dikubur darahnya disimpan dekat pohon kurma, ada sahabat yang hampir meminumnya karena saking wangi ya aroma dari darah bekam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sesudahnya Rasulullah SAW wafat, itu sudah modern Mekah dan Madinah itu, ya itu sudah modern ya. Bahkan ketika zaman para imam-imam itu udah sabun segala macam itu udah canggih. Bahkan saat itu Eropa masih berada dalam zaman kegelapan. Saya selalu data-data itu untuk itu ada ya. Nah, data-data foto-foto segala macam manuskrip ya. Masalah saat kemarin saya ke Timur Tengah dan saya ziarah ke beberapa museum di Madinah, saya ketemukan itu. Masya Allah luar biasa ya. Nanti suatu waktu kita share kalau kita offline ataupun kopi darat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Apa dulu yang lainnya? Tolong dibacakan di pesan Ustaz, punten. Banyak bertanya. Silakan Apa Is? Ya, ada beberapa pertanyaan melalui chat, Ustaz. Betul. Atau mau dibacakan ya? Dibacakan benar. Ini dari Bu Jenny. Punten Ustadz mau tanya, untuk berbekam, apa bedanya darah yang kental sama yang cair? Terus di alat bekamnya ada air embun. Itu apa artinya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik. Di sini ya para terapis bekam insya Allah diharapkan jeli saat melihat kondisi darah bekam di kalangan pasien-pasien ternyata fenomenanya berbeda. Ada yang kental, seketika hitam dan beku, seperti kayak agar, seperti kayak puding, plok nggak bergerak. Apalagi kalau bekamnya diumum mugit, nggak saya tergerak mah, dicopot teh, nggak saya cicing weh, si darah bekam teh, dioyak-oyak gitu naon. Berubah, tergerak. Nah, itu tinggal dikop mudah. Tapi ada yang ketika dibekam ternyata cair. Maka diperlukan penegakan diagnosa oleh terapisnya. Sekaligus anamnesa ataupun tanya jawab ataupun wawancara. Yang pertama ditanyakan kepada pasien, ya pasien. Ya ayuhal pasien. Lebih baik. Apakah selama seminggu ini ya pasien minum obat pengencer darah, ya. Aspirin, dan sebagainya, obat-obat pengencer darah. Ya, maka lebih baik jangan dulu dibekam karena maka bisa berakibat timbulnya encer darah tadi. Bahkan darah yang nggak berhenti. Catat ini. Ya, ini salah satu fenomenanya. Atau ternyata pasien punya kebiasaan makan garlic, bawang hitam itu loh, ada ya, makan dia. Atau punya kebiasaan dia minum jahe. Atau dia ternyata olahragawan, hampir semua olahragawan, atlet ketika dibekam, darahnya agak encer. Konon pembekam Karim Benzema, kalau membekam Karim Benzema itu darahnya nggak pernah kental.
agak encer. Kenapa? Karena Karim Benzema seorang atlet. Darahnya jarang yang stagnan, semuanya bergerak. Darah itu ya bermasalah ketika tubuh kita jarang bergerak. Oke, ya. Gimana dengan darah yang kental? Darah yang kental ada banyak faktor. Ya, bisa kolesterol tinggi, kolesterol LDL, low decentral protein. Bisa karena trigliserida yang tinggi. Bisa pasien dengan kondisi gula darah di atas 300. Bisa pasien ternyata kondisi tubuhnya di beberapa pembuluh darahnya ada aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah. Bisa pula pasien ternyata kondisi uric acidnya tinggi. Bisa pula pasien dalam keadaan gangguan jin. Nah, itu biasanya reaksinya beda pasien yang punya gangguan jin. Ya, biasanya efek kasih pembekamnya pun dia langsung sendawa. Si pasien sendawa, kasih pembekamnya pun sendawa. Kalau pembekamnya nggak baca doa. Ya, suatu hari ada mu'alaf yang belajar bekam. Pas membekam dia baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Si pasien ini kaget. Hah? Kenapa baca doa itu? Ini yang diajarkan sama ustadz saya ketika saya mu'alaf. Itu doa mau makan. Oh, padahal harusnya dia baca doa Allahumma robban. Nah, semalam dia baru bisa baca doa hanya itu saja ya. Jadi dibaca adalah doa mau makan ya. Nah, ketika si terapisnya lupa baca doa, resikonya tinggi. Hati-hati ya bagus ya. Sauki ya. Nah, kadeknya. Subhanallah na'udzubillahiminalik. Kemudian ya, gimana dengan kondisi kop yang embun? Kop embun ini ya terkategorikan dinamakan dengan patogen. Apa patogen? Patogen adalah hasil dari pengkopan hampa oksigen ya, di mana dia mengambil gas yang isinya racun. Maka wajib pada saat ini ya kita ini bertawakal total. Ingat, kita bukan di zaman para sahabat ya. Zaman para sahabat itu sebagian besar dijamin masuk surga. Masya Allah, dan hampir tidak punya penyakit degeneratif. Ya, secara rehat zaman sahabat itu. Sampai dokter dari Mesir pun 1 tahun nggak ada pasien satupun dari Iskandaria Mesir yang diutus ke Madinah Pak itu, nggak ada pasien satupun. Coba bayangkan. Dan ketika jihad mana ada yang masuk angin para sahabat? Ya, mana ada? Sampai ke kondisi penaklukan Konstantinopel oleh pasukan Muhammad Al-Fatih. Ya, ridwanullah alaihim. Masya Allah. Kita kan generasi yang sudah di akhir zaman ini ya. Generasi yang sudah banyak penyakit-penyakit ya, berbeda. Nah, hati-hati saat kita terkena hembusan. Terus bahkan sebenarnya kalau membekam kita pakai kacamata Google. Kacamata pelindung. Pakai kemudian pembungkus ya, pembungkus kepala. PK. Lanjut lagi, sarung tangan, bajunya tangan pendek, jangan baju tangan panjang. Pakai celemek. Celemek juga bukan celemek yang ada di dapur. Yang di celemeknya ada kecap, ada saus, ada sambal, ya, ada minyak jelantah, ya, jangan. Pas uminya anak-anak mau masak, celemeknya hilang, dipakai sama abinya untuk membekam. Pandesan cak si pasien dekat mana asa bau pedah. Ya, seorang yang dipakai adalah celemek yang ada di dapur ya. Bekas kemarin ngaliwat ya, ngagoreng peda. Nah, jadi apa itu bagian daripada APD, alat pelindung diri. Dan sudah ada yang korban, Bu. Ini sudah ada yang korban ini. Ya. Sudah ada yang korban. Saya dulu ketua Jawa Barat ya di asosiasi bekam yang lama ya. Saya membawai hampir 2000-an pembekam. Ada korban yang membekam nggak pernah pakai masker. Setelah 2 tahun dia kerja di klinik, pecah pembuluh darah yang mengarah ke jantungnya. Pecah kan. Wafat kalau nggak salah gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya apa? Itu dia sampai timbul hemodialisis, dicuci darahnya. Ya. Ada pula yang dia ngebekam nggak pernah pakai masker. Bahkan nggak pernah pakai sarung tangan. Ya, sekali 2 kali mah nggak akan kerasa. Ingat jangka panjang, bro, sis. Ya. Dan ingat, kita bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan sahabat. Tahu dirilah kita siapa kita. Kita para pembekam yang berlumuran dosa, yang banyak istighfar. Ya, jangan sok jagoan. Ya, maka APD ketawakalan mutlak. Ya, diperlukan pada saat ini. Jangan sok jagoan, serius. Ya,
Ingat, bertawadhu dan hati-hati, banyak beristighfar. Kita tidak tahu. Khawatir beberapa ungkapan-ungkapan dari diri kita sendiri menjadi ain, ya, yang menyerang diri kita sendiri. Subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Itu ya, ada darah yang kental, ada darah yang encer, dan tentang bagaimana embun. Berarti saking hebatnya patogen di dalam tubuh pasien. Bahkan ketika dilepas kopnya, pius bunyinya ya. Sering kan? Sampai nggak kelihatan warna darahnya karena sudah tertutup oleh embun. Ternyata pasiennya memang dia mudah masuk angin. Ayo ya sendawa terus si pasien ya. Ya, Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Ustaz, ini ada pertanyaan senada. Kalau tadi darah kental, darah encer, kemudian ada embun. Nah ini terkait warna, Ustaz. Warna darah. Ada yang pekat, ada hitam atau kemerahan. Ini indikasinya apa, Ustaz? Khawatir anak salah, nanti anak kirimkan artikelnya titip ke antum ya. Nanti indikasi warna bekam yang berbeda-beda bentuknya ya. Anak kirim ya, insya Allah ya. Khawatir anak salah ya. Karena setiap statement harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh asal-asalan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita dua penanya lagi ya. Kita dua penanya lagi aja ya. Insya Allah ya. Ini Ustaz, mau nanya Ustaz. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Semangat, takbir. Orang Tasik ya Ustaz. Kita bisa ketemu nanti di Jumat Sabtu Ahad di Tasik. Ana ngasih terapi akupuntur dengan kiropraktik nanti di Tasik. Jumat Sabtu Ahad. Ustaz, ya. Ana mau nanya ini Ustaz. Untuk bekam ya kan Ana istilahnya lagi belajar ngebekam Ustaz. Ini kalau kita nih ngebekam di area punggung aja itu Pak cukup mewakili untuk apa itu namanya mengobatin seluruh organ tubuh gitu Ustaz. Baik. Kalau apakah area bekam punggung itu mewakili cukup gitu kalau memang diagnosanya benar atau titik simpulnya benar, apakah mesti harus area yang lainnya gitu Ustaz? Baik, baik. Ada hadis yang derajatnya hasan. Berbekam di titik koma 2. Di belakang, di sini nih, koma 2 nih. Kelihatan ya? Sejajar dengan telinga. Nah, di kepalanya ternyata, maaf sekali. Kalau kepalanya ternyata tidak simetris, kata orang Sunda penjol ya. Ini nggak simetris. Maka bisa dibekamnya kanan kiri. Berarti di samping telinga bisa. Maka kata Nabi, catat baik-baik. Maka kata Nabi, biidznillah ini menyembuhkan 72 penyakit. 72 penyakit banyak loh. Masya Allah. Dan kata Dr. Wahyudi Widada, magister kedokteran, titik kahil saja ternyata terkoneksi dengan 67 organ. Bayangkan, satu titik kahil saja ternyata terkoneksi dengan 67 organ. Kebayang tuh sih? Seperti apa dahsyatnya bekam ini? Dan satu titik bekam kahil, ya, ini dalam salah satu riset, ternyata berdampak itu 10 kali lipat lebih hebat daripada akupuntur untuk menstimulan sel interferon. Masya Allah. Masya Allah. Dan ini semuanya bukan hoax. Tetapi ini semuanya adalah nyata riset. Tadi pagi ada yang tanya ke saya, Pak Rahmat, ada seorang praktisi PASDU yang mengatakan bahwa PASDU lebih bagus dari bekam. Tidak. Tolong jangan ada klaim-klaim semacam itu, saya kurang suka. Ya. Kalau bekam sudah banyak risetnya. Hadis bekam itu dengan yang doib dengan segala macamnya itu sudah ribuan hadis, bayangkan. Berarti bagusnya jangan membanding-bandingkan seperti itu, bagusnya sinergikan saja. Insya Allah. Nah, begitu ya. Jadi dengan satu titik saja sebenarnya sudah cukup. Saya kalau ngebekam anak-anak saya nggak pernah banyak satu titik, ya. Walaupun kadang-kadang suka tambahkan 3 titik. Rapi paling banyaknya 5 titik kalau bekam ya. Ya udah beda lah Rapi malah. Kalau Ade masih 1 titik, 3 titik, Nafis juga ya. Nggak pernah saya banyak titik tadi. Ya. Dan saya dibekam di bagian depan seumur hidup masih bisa dihitung dengan jari deh. Jadi total
99% dari ratusan kali dibekam, saya dibekam kebanyakan titiknya adalah titik di bagian tulang belakang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, satu penanya lagi. Terima kasih. Afwan Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya kan? Ustaz, jam yang paling baik untuk berbekam itu di jam berapa sampai jam berapa setiap harinya Ustaz? Baik, disimak ya. Bisa disimak baik-baik ya. Bismillah. Bicara bekam, bicara darah. Karena elemen yang hampir 100% yang berkaitan dengan treatment bekam adalah darah. Darah yang diambil dari pembuluh darah kapiler. Kalau pasdu dan donor darah dari pembuluh darah vena, ya. Tapi kalau bekam dari pembuluh darah kapiler. Maka pembuluh darah kapiler ini akan merespon, akan lebih dinamis ketika sudah terkoneksi dengan sinar matahari atau terpapar sinar matahari. Berarti bicara bekam, bicara darah pada pembuluh darah kapiler, bicara pada pembuluh darah kapiler maka bicara sinar matahari. Maka berbekam itu idealnya adalah pada waktu siang hari. Kata Ibnu Sina di dalam kitabnya Qanun At-Tibbi, ya, Canon of Medicine mengatakan bahwa ideal berbekam itu adalah pukul 13 ya PM hingga pukul ya 15 PM. Berarti jam 1 hingga jam 3. Ya. Karena itu puncak-puncaknya darah bergerak. Ketika di kop, maka yang terfilter adalah darah yang stagnan. Darah yang abnormal, darah yang sudah tercampur dengan cairan artifisial, darah yang sudah menjadi CPS, causative pathological substansi. Ya, maka berbekam idealnya adalah pada waktu siang. Ya. Tetapi ya, kalau sedang puasa si pasien idealnya berbekam 1 jam setelah sholat asar. Karena disitulah puncak-puncaknya tubuh mengeluarkan hormon glukagon. Amat sangat efektif orang yang punya penyakit kencing manis dibekam pada waktu puasa 1 jam setelah sholat asar. Bagaimana kontraindikasinya? Jangan berbekam di atas jam 12 malam. Karena pertama, tubuh tidak punya pertahanan. Yang kedua, seluruh hormon istirahat. Yang ketiga, organ-organ penting sedang piket. Yang keempat, darah dalam keadaan relaksasi. Jadi proses detoksifikasinya itu enggak maksimal. Dan yang terakhir, makrofag hampir tidak akan keluar. Ya, apa makrofag? Pasukan sapu jagat. Jadi makrofag hanya akan keluar pada waktu siang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun. Ya, barakallahu fikum. Ustaz. Ya, sudah selesai ya. Cukup, Ustaz. Cukup, barakallahu fikum. Hatur nuhun. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz. Jazakallahu khair. Siap. Wa fika afwan wa iyyakum aidan. Hatur nuhun. Sami-sami. Insyaallah. Nanti diinikan ke Ustadz Yuda usul. Misalnya nanti ada offline saat pijat saraf ya. Nah, karena pijat saraf dan pendiagnosa tulang belakang amat sangat berhubungan erat dengan terapi bekam, insyaallah. Baik, Tad. Insyaallah kita akan mengagendakan untuk pertemuan offline insyaallah. Ada kemungkinan di akhir bulan ini, Tad. Akhir bulan ini, afwan Anda di Singapura. Oh. Anda di Singapura, ke Johor langsung ke KL. Ya, ada di awal November. Kalau tidak salah awal November. Weekend ini sampai ke Desember penuh kalau weekend. Tapi kalau tidak weekend ada sih, insyaallah. Kalau Selasa, Rabu, Kamis ada, insyaallah bisa diluangkan. Ya, ya. Baik, semoga bisa, insyaallah. Ana pamit ya. Baik, pamit semuanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Tetap semangat. Terima kasih banyak Ustaz.
Nanti Ana share, Jami, Ana Mei. titip materi ke Ustadz Dede ya. Tabarakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.